kita akan menyampaikan tulisan-tulisan dari Pak Mehmet sebagai bentuk tawasobil hak, tawasobil sober, Pak ya. Sebagai sesama umat Islam memang diwajibkan untuk saling menasehati dalam kebenaran dengan kesabaran. Nah, kurang lebih begitulah. Nah, ini tulisan Pak Mehmet, tantangan berat menghadang Prabowo dalam memimpin kriminal corporate state. Jadi kita berharap lah ini menjadi nasihat untuk Prabowo agar husnul khotimah. Amin, amin. Karena kita berharap semua juga, kalau umat Islam pengennya begitu, Pak ya, pengen husnul khotimah. Baik. Tapi kan di akhir, ya. Ujungnya baik dan bermanfaat bagi umat, bagi rakyat. Nah, boleh Pak disampaikan kira-kira apa aja di isi tulisannya? Ya, terima kasih Kang Epul. Jadi sebenarnya tulisan ini saya bikin setelah petisi 100 kumpul, membahas bagaimana acara ke depan. Ya. Tapi yang satu hal yang pasti bahwa Jokowi harus turun. Jokowi harus walaupun hanya beberapa hari lagi, karena itu simbol rakyat harus menang nih. Jadi harus turun. Ya. Ini kesepakatan petisi 100 atau APIB, Pak? Petisi 100 ini idenya dari situ. Oke. Dari petisi 100. Kemudian what next kali itu? Ya diadili. Nah, itu mah nggak berhenti. Petisi 100 tuh menuntut itu, ya. Bagaimana Prabowo? Itu nggak ada tuh yang ngomongin jelek sama Prabowo di petisi 100 itu, ya. Oke. Itu yang ini. Bahkan apa yang diinginkan atau harapan-harapan umumnya para purnawirawan itu menginginkan Prabowo itu dari kucing kembali jadi singa. Dulu pernah jadi singa. Dulu kan singa dulu. Iya. Singa, kemudian jadi kucing, melipir di Jokowi. Nah, sekarang buka aja lah kembali bajunya jadi singa lagi. Jangan ini toh udah terpilih. Seandainya ada masalah, misalnya ada keadaan darurat dan sebagainya yang dikhawatirkan orang tetap aja ke Prabowo sekarang ini, karena itu yang sah, ya, walaupun belum tentu diakui secara umum, ya, karena kita tahu kan bagaimana kemenangan Prabowo itu diperolehnya tidak dengan secara clear, ya. Minimal ada 3 hakim MK lah yang dissenting opinion. Tapi menurut saya ini nggak masalah. Ya, walaupun katakanlah banyak yang mengatakan bahwa kemenangannya juga karena curang, ya. Prabowo harus berani mengakui ini, harus berani sebagai seorang satria. Oh iya, saya kemarin dibantu sama Jokowi misalnya, ya. Ngomong dong sama rakyat, ya, saya minta maaf kemarin sudah melipir di kubu sebelah, saya jadi pembantunya Jokowi, tapi sudah cukup lah itu. Akhirnya saya bisa kepilih, cita-cita saya jadi presiden terwujud. Tetapi kan bukan cita-cita saya jadi presiden jabatannya aja. Prabowo itu kan orang yang baik tuh, ya, kata teman-temannya nih. Kata Gus Dur itu orang yang paling ikhlas katanya. Jadi dia ingin menjaga NKRI ini, ingin mengisi NKRI ini, dan hal-hal yang baiklah tentang rakyat Indonesia. Nah, kalau gitu Prabowo harus berani tampil di muka publik, bukan sebagai orang partai, bukan sebagai ini, tapi sebagai mantan prajurit. Prajurit ada mantannya nggak ya? Ya, kayaknya ada ya, purnawirawan dan Jen Kopassus. Tapi kalau sumpahnya itu, sumpahnya tetap ya. Saya dengar sumpah prajurit, sumpah Sabta Marga, ada lagi yang hebat itu, saya kagum sama tentara darat ini, ya, darat lagi, TNI, itu ada sumpah, bukan sumpah, ini 8 wajib. Salah satunya saya ingin tidak boleh menyakiti wanita, tidak boleh menyakiti rakyat, ya harus melindungi, kalau ada yang susah harus dibantu, jalan keluarnya gimana, itu yang tidak ada di polisi. Makanya jangan, nggak heran kalau misalnya ngurusin demo aja kan polisi nggak beres-beres gitu-gitu aja, SOP-nya nggak berubah-berubah, begitu aja, ya, dengan mudah dia melutupkan gas air mata, terus digebukin, disiksa, masukin ke penjara,
ditahan sehari tapi sambil digebukin. Ya itu SOP-nya mesti baru. Ada juga kadang-kadang playing victim ya di polisi masih seperti gitu. Di tentara itu nggak ada. Makanya jangan heran kalau misalnya rakyat senang sama tentara itu. Itu masih ada walaupun kata Jenderal siapa dulu Joyo, TNI sekarang bukan milik rakyat, tapi milik pemerintah. Oke. Milik istana lah gampangnya ya. Nah, tapi rakyat masih mengharapkan TNI tetap ini. Dan memang tidak ada kekuatan buat TNI kalau memang nggak mau bergabung sama rakyat. Iya. Kata Prabowo sendiri kan cuma 3 hari tahan kalau perang. Indonesia ya. Indonesia kalau tanpa bantuan rakyat. Kalau dengan bantuan rakyat, lihat aja Hamas tuh. Bukan tentara, bukan ini ya, hanya laskar. Setahun lawan Israel, Israelnya bingung, kelabakan. Saya kira itu intinya. Jadi idenya itu muncul dari sana dan apa yang kita bisa sampaikan ke Prabowo. Kalau Purnawirawan itu punya jalur lewat teman-temannya yang ada di sana ring ini. Nah, kalau kita kan sipil sulit ya. Nah, dengan tulisan inilah mudah-mudahan dibaca oleh Prabowo. Tapi mudah-mudahan ini jalan keluar yang bagus. Nah, itu fokus pada hal apa saja kira-kira Pak Mehmet tentang yang harus dilakukan Prabowo agar berujung baik. Kalau kita lihat niatnya Prabowo, ya itu kan satu tuh bisa menegakkan keadilan. Artinya orang-orang hukum yang ada, pengendali hukum, baik itu di DPR, baik itu di yudikatif, itu harus diberesin. Apalagi yang di eksekutifnya, misalnya menteri hukumnya dan sebagainya ya, itu harus diberesin dulu tuh. Polisinya sama juga. Itu jangan orang-orang yang itu yang punya dosa gitu ya. Kalau itu dipelihara ya cita-cita Prabowo atau keinginan untuk memperbaiki negeri ini nggak akan berhasil. Nah, satu peluang yang terbesar dan memang ini yang dibutuhkan oleh Prabowo itu adalah kembali ke Undang-Undang Dasar 45, bikin dekret deh. Beberapa hari setelah itu bikin dekret, setuju nggak setuju rakyat akan dukung, insya Allah, karena itu untuk kebaikan. Nah, dengan kembalinya ke Undang-Undang Dasar 45 itu kan sudah jelas. Di situ kalau untuk kesejahteraan ya, misalnya hal-hal yang terkait dengan bumi, tanah, air, itu kan sepenuhnya dikelola oleh negara. Untuk kemakmuran rakyat, sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, sekarang ini banyak di asing. Saya ambil contoh yang gampang aja, yang sudah jalan sekarang. Di pertambangan nikel, itu kan ada sih BUMN kita ada di situ, aneka tambang, terus apa namanya, terus yang di Sulawesi itu apa namanya tuh. Tapi itu sedikit. Yang banyak punya swastanya asing lagi. Udah gitu harganya diobral, nggak pakai pajak, sama aja dengan ngasih makan orang lain. Prabowo pasti tahu persis bahwa biaya-biaya yang sekarang banyak beredar untuk nyuap sana, nyuap sini dan sebagainya, ya pasti dari situlah. Ya, karena memang mereka juga nggak mungkin bilang, wah udah ini bebas pajak, tapi pajaknya dibiarin bebas gimana? Pastilah sebagian ngalir juga sama dia ya. Ini mah analisis ya. Dan itu saya kira banyak yang bilang demikian. Nah, kalau ini ditertibkan, katakanlah semua BUMN harus memegang ini, kenapa enggak? Bikinlah 3, 4, 5 BUMN lagi untuk ini. Misalnya BUMN nikel 1, BUMN batubara 1, BUMN ini 1, ya emas misalnya gitu ya. Ya udah. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya yang sudah jalan nih, seperti Freeport, nggak apa-apa. Freeport kerjasama dengan BUMN, kan sudah ada, seharusnya sudah sahamnya sudah lebih besar di Indonesia yang seperti dulu digembur-gemburkan, tapi kenyataannya belum. Nah, ini
si iurannya bukan iuran dividen ya. Dividen dari ini itu kan belasan triliun. Iya. Nah ini nggak tahu larinya kemana nih oleh BUMN, karena yang diserahkan oleh BUMN ke APBN tuh sedikit.